Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan sehat walafiat. Tadi ada klien yang datang ke klinik ini dengan ketakutan yang berlebihan tentang penyakit ginjal, penyakit kelamin, dan memang punya masalah di lambung sejak kecil, kata beliau. Nah, tadi itu ketakutan, kecemasan sampai di sininya dingin sekali, kaki dingin, pucat, dan juga nggak bisa senyum secara terbuka. Nah, senyum hanya gini, itu menandakan secara psikis itu beliau sedang sering ketakutan. Berapa lama coba? 2 bulan di kamar terus, 2 bulan di kamar terus. Kemudian beliau masih muda, bapak ibu, masih 20 tahun usianya. Nah, ternyata pas dibongkar beliau sering sekali untuk melihat-lihat. Awalnya ISK, infeksi saluran kemih dulunya, kemudian diikuti dengan mencari-cari tahu di searching di sini di handphone. Ya, apa itu penyakit ginjal, tanda-tanda penyakit kelamin. Wah, itu semakin takut, akhirnya kurus, kering, dan takut sekali untuk ke tempat keramaian. Meriang, setiap mau tempat keramaian meriang, itu namanya psikosomatis, penyakit medis yang penyebabnya 88% dari ketakutan, kecemasan, yang memori yang sudah tersimpan di dalam memorinya udah sepertinya menakutkan terus, seperti itu ya, seperti itu. Nah, sampai gula darahnya dicek di sini nggak mau dicek, gula nggak mau dicek, tensi nggak mau dicek, takut, sangat takutnya. Itu apa? Korban dari mencari-cari tahu sendiri dari searching di sini di internet ya. Jadi sahabat-sahabat yang punya anxiety, GERD, asam lambung, psikosomatis, jangan mencari-cari tahu di handphone Bapak Ibu ya. Mencari-cari tahu penyakit tentang di handphone kecuali Anda datang ke ahlinya. Bapak Ibu datang ke ahlinya bertanya ya. Karena ini kalau informasi yang ada di handphone itu kemudian disimpulkan sendiri oleh Bapak Ibu, misalkan bukan tenaga kesehatan, disimpulkan sendiri, wah, itu akan mendiagnosa dirinya sendiri, itu yang membahayakan pikirannya ya, dan berpengaruh kepada gak mau makan, tidur, gak mau aktivitas, dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat, orang yang datang kebanyakan seperti itu. Psikosomatis harus diperbaiki secara medisnya 12% ya, gula darah, air putih, gula darah yang rendah ya, air putih yang kurang, kemudian kurang istirahat, kurang tidur, sama kurang gerak, dan kurang senyum secara psikisnya. Nah, kemudian makanan harus dijaga dan yang paling utama adalah secara memorinya, isi memorinya harus diterapi. Nah, terapi gelombang otak teta, terapi gelombang otak teta. Nah, pada saat gelombang otak teta itu dalam posisi jiwanya yang ngobrol, diedukasi ulang apa yang sudah informasi yang sudah masuk ke memorinya. Nah, di dalam diri kita ada pilot, ada istilahnya ada supir, ada konektor. Konektor itu akal yang kritis, akal. Nah, kalau pilot ataupun supir itu yang punya kendali di dalam tubuh kita, 88% kendali ada di dalam pikiran bawah sadar atau di jiwa kita. Sedangkan otak kita, akal kita itu hanya 12% pengaruhnya. Maka ketika berantem antara si ini sama si ini, maka yang akan menang adalah supirnya. Pemerintahan dalam tubuh kita adalah pikiran bawah sadar kita. Maka ketika mau memperbaiki mindset seseorang, nggak ada gunanya, percuma kalau cuma nasihatin ngobrol secara gini gitu ya. Karena akalnya yang akan ngobrol, yang akan menerima akalnya, sedangkan yang harus diajak ngobrol, yang harus diprogram ulang adalah pikiran bawah sadarnya. Nah, seperti itu. Maka sebab itu ada namanya terapi hipnosis atau hipnoterapi. Nah, itu yang akan diperbaiki di mindsetnya, diturunkan gelombang otaknya dari beta ke alfa atau ke theta, bukan ke delta, bukan tidur nyenyak, tapi di alfa, hanya rileks, santai, nyaman, seperti orang yang ngantuk seperti itu, tapi masih mendengar suara saya yang diterapi. Alhamdulillah tadi 20 menit, alhamdulillah sudah, ibarat saya tanya gimana saya sudah diterapi, kalau ibarat handphone itu berapa, tadinya 30%, pas diterapi, diinformasikan, diedukasi,
berapa persen sekarang jiwanya semangatnya 97% kata beliau. Jadi beliau semangat lagi, auranya udah bagus lagi, senyumnya. Nah disitulah Bapak Ibu ya. Maka jangan heran kalau orang psikosomatis berobat ke sana kemari kok nggak sembuh-sembuh. Kemudian dikasih obat minum, obat kimia terus kok nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena bukan itu aja yang diperlukan. 88% adalah mentalnya, jiwanya, psikisnya yang harus diterapi ya. Kalau ada yang mau terapi ke RPB Klinik Bekasi ketemu saya, langsung ke 0822 99 21 9988 ya. 2-3 hari sebelum kedatangan udah konfirmasi dulu, daftar terlebih dahulu, barangkali saya sedang di luar kota. Seperti besok saya mau ke arah Tasik, Ciamis ya. Nah kemudian minggu berikutnya saya di Bandung 2 hari 2 malam. Kemudian berikutnya lagi saya ke Singapura tanggal 29, tanggal 30, 31 insya Allah saya ada acara di Singapura. Oleh sebab itu 3 hari sebelumnya Bapak Ibu perjanjian terlebih dahulu untuk datang ke klinik saya supaya bertemu langsung dengan saya insya Allah. Kemudian Allah sembuhkan, Allah sehatkan, dan jangan banyak ketakutan, kecemasan. Ketika herbalnya apa? Herbalnya cukup 2, Ayamil sama Bestimag. Ayamil sama Bestimag karena beliau juga ternyata gastritis kronis. Kata beliau udah lama katanya gastritis kronisnya. Maka dikasih Ayamil. Harusnya sama Bestimag, tetapi karena beliau nggak terlalu berlebihan masalah lambungnya, cukup Ayamil saja. Nah kemudian dikasih juga minyak kasturi kijang supaya lebih tenang. Nah dioleskan itu masih harum tuh, tadi langsung dicoba itu, dioleskan di nadi sini ya, nadi besar, pembuluh darah besar, kemudian di sini pembuluh darah besar juga. Nah kemudian di dada dan di tempat sujud, di sejadah. Dan kalau mau sholat, oleskan di sini. Baca sholawat 3 kali kepada Nabi dan baca Al-Fatihah. Minta ke Allah untuk disehatkan, disembuhkan lahir batinnya, psikisnya, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti itu sahabat-sahabat, psikosomatis, anxiety memang semakin lama semakin banyak penderitaannya, luar biasa ya. Karena trauma psikis dan terlalu banyak mengkonsumsi informasi-informasi yang langsung didiagnosa sendiri gitu. Harusnya tanya kepada ahlinya ya. Jangan khawatir, nggak bahaya psikosomatis itu. Yang paling penting adalah niat untuk ikhtiar terus di jalan yang benar, doa terus, perbaiki hubungan baik sama Allah, dan dijaga pola makannya. Kemudian plongin aja, santaikan aja, jangan nyari-nyari tahu tentang penyakit di internet, karena itu akan membuat comberan di dalam pikiran bawah sadar kita ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu, banyak istighfar dan sholawat, jangan lupa ya. Senyum, barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.